Oke, halo sahabat catatan jurnalis. Kita lagi ada ngobrol eksklusif nih sama Obu ya. Iya. Obu, hah? Obu Jufni. Obu Jupni. Obu Jupni Ya, ya. kalau bahasa Obu Palembang Jupni. bahasa Komering Obu itu itu namanya panggilan paman. dia, Iya. panggilan dia. Semacam Karena paman, kita ya. orang Palembang, Orang Komering. orang Komering ya. Yang Jadi paman itu macam-macam, ada mamang, ada ama, ada obu, ada arop, heeh. macam-macam itu. Tapi paman semua itu, tergantung hubungan kefamiliannya. Mengapa ini obu, mengapa ini arop, mengapa ini apa mamang, mengapa ini ama. Iya. Kalau ama itu ibu kita punya adik laki atau kakak laki, itu kita panggil ama. Sama. Iya. Kalau Obu, dia, bisa cerita nggak Obu? Ini pengalaman Obu, ini luar biasa nih. Jadi kita langsung ketemu sama Obu di mobil nih. Obu, Iya. Obu kan salah satu tokoh pergerakan di buruh Indonesia ya Obu ya. Iya. Waktu itu pernah organisasi apa Obu pegang? Saya mulai aktif di Serikat Buruh ya tahun 1963. 1963. Ya, kakek kau baru. Ini udah berapa tahun? Nah, waktu itu saya di Serikat Buruh di Pelaju Pertamina. Pelaju Palembang? Palembang ya. Tahun 66 dipecat karena mimpin mogok. Mimpin mogok kerja. Iya, mogok kerja oleh Pertamina. Dipecat, akhirnya ya udahlah hilang gaji apa. Akhirnya saya urus di Jakarta. Iya. Saya urus di Jakarta di panitia pusat namanya ya. Diputuskan diberhentikan dengan hormat. Iya. Tetap berhenti, nggak boleh lagi kerja, hanya dengan hormat dan pesangon 3 bulan gaji. Pesangon 3 bulan gaji. Iya, 3 bulan gaji itu sampai hari ini nggak saya ambil itu gaji. 3 Di bulan. Palembang itu Obu. Iya, saya sudah di Jakarta itu Iya. diurus ya. Nah, akhirnya saya menetap di Jakarta di kantor pusat Serikat Buruh saya itu namanya Gasbindo. Gasbindo. Ya, gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia. Iya. Nah, dari situ lagi ya kita bantu-bantu di kantor pusat. Lama-lama ada kantor Amerika Serikat baru buka Di Indonesia. American Center ya, yang khusus untuk membantu gerakan buruh di Indonesia. Nah, mungkin dia tahu dari siapa tentang saya, ditelepon saya. Pak Jupni, bisa nggak kerja ini? Bisa. Kerja begini? Bisa. Yang begini mudah-mudahan bisa. Udah, besok datang ke kantor. Wow. Dari situ hari itu mulai kerja. Nggak ada surat Lamaran. kelakuan baik, SCTC, apa G30, nggak ada. Ijazah nggak ditanya. Cuma datang badan begini aja langsung kerja. Dapat tugas apa pada waktu itu Obu? Ya, mulai bantu-bantu di kantor itu administrasi dan apa namanya mendata Serikat Buruh di Indonesia yang gitu. Iya. Memang saya sudah paham kalau soal itu ya. Bahasa Inggris masih pelatak-pelutuk belum begitu bagus itu. Tapi sudah tahu ya. Sudah bahasa tahu Inggris, Bu ya. ya. Lalu setelah Obu bergabung di Nah, sana jadi ke Amerika itu akhirnya seperti dari apa? situ gaji waktu di Pertamina 17.500 sebulan. 1967 tadi. Ya. Begitu kerja di American Center jadi 250.000 gajinya. Wow, langsung 10 Bayangkan kali ya, lipat Obu ya. staf Pertamina aja paling tinggi 50.000 itu. Staf pimpinan Pertamina Iya, saya iya, 50. Walhasil mulai dari situ makannya nggak lagi di warung Tegal. Heeh. Langsung glodok. Oh. Karena gajinya cukup. Iya. Iya. Terus Obu ini perjalanannya seperti apa ketika bergabung di perusahaan Amerika ini? Apanya? Apa yang Pengalaman. Obu Ya, lakukan? enaknya kerja di situ pertama gaji. Sistem penggajiannya ya. Kalau Indonesia itu menerapkan gaji udah sejahtera semua itu. Nggak perlu lagi partai buruh. Iya. Nah, lalu ini apa namanya? Jadi lahirnya Partai Buruh ini karena penerapan upah kepada kaum buruh ini masih kecil ya Bu? Oh iya, masih sangat kecil itu, gawat itu, makanya saya sedih lihatnya itu ya. Iya. Di samping gaji juga tunjangan-tunjangannya apa, kalau soal-soal lain masih lumayan lah, artinya soal Iya. jam kerja biasa dengan Normal standar ya, Bu, ya? internasional ya. Cuma masalah upah, ya. Tapi upah ini juga terkait dengan masalah-masalah ekonomi makro yang lain kan, tidak. Nah, jadi pengalaman saya di situ terus
kerjaan saya itu keliling Keliling. Indonesia. Keliling Ceramah. Indonesia, ceramah. Ceramah aja kerja, jadi ngajar tentang perburuan. Jadi mengasih materi ya, materi tentang perburuan ya, Bu. materi. Tapi yang bikin programnya saya, misalnya mau bikin di Palembang, Serikat Buruh di Palembang. Lalu Obu kan tidak hanya di Indonesia pada waktu itu melakukan advokasi ya. Ya, terhadap pokoknya atau kalau edukasi. ASEAN itu setiap bulan Maret setiap tahun itu kumpul-kumpul kita, ganti-ganti. Kadang-kadang di Bangkok, Chiang Mai-nya, di Phuketnya, di Penang Malaysia, di Kuala Lumpur, di Phnom Penh, di Hanoi Vietnam, Manila Filipina, pokoknya udah dah. Iya. Akhirnya Obu memutuskan tahun, tiap untuk bulan pulang Maret. di Indonesia. Itu Hah? kenapa? Kalau di Indonesia itu membantu kaum buruh itu tadi di Bali, di Ternate, di Irian, Jayapura, di Timika, di Selok Sumawe, Aceh, Bandar. Itu bantuannya seperti apa? Ke kanan ya. Iya. Bantuannya seperti apa, Bu? Duit, Duit. dana ya. Kepada apa Ya, namanya kelompok-kelompok buruh 1 tadi. miliar 1 bulan tuh. Oke. Jadi dikasih mereka itu misalnya 30 orang dipanggil diasramakan, tinggal di hotel ya. Iya, di Transport penginapan. ditanggung, makan minum ditanggung. Nah, jadi memang enak deh, mereka kan tinggal badan aja. Iya. Mas itu pun kadang-kadang masih nggak mau datang. Saya bilang pantat sudah dianu dengan duit masih nggak mau juga ini. Kita lurus saja ya. Ya, Oke. Nanti Ini teman-teman kita nih masuk memang tol, masuk sambil tol. mau jalan juga. Ini kan salah satu Ya. kita hari ini mau ketemu Yang sama. saya minta lurus ini jangan masuk lah di Iya, sini. masuk nih. dong, masuk udah Obung nggak apa-apa. Ini adalah perjalanan kita menuju ke rumah atau kediamannya dari Presiden Buruh ya. Kita ketemu sama Bang Said Iqbal. Nah, tapi di perjalanan kita Bisa juga ya, ketemu memang juga macet daerah ini Mas Ian. sudah ngobrol-ngobrol dulu sama Wakil Ketua Dewan Pembina, Penasehat. penasehat, Wakil Ya, Ketua penasehat, Dewan ya. Penasehat Ya, dari ya. Partai Iya, Buruh. Partai Buruh, Memang ya. di sini udah ketemu sama Obu. Nah, jadi tadi kan belum selesai Iya, yang Bu. sejarah tadi. Nah, terus waktu itu ya kantor saya itu American Center itu ada syarat nggak boleh masuk partai politik atau menjadi pengurus serikat pekerja. Tapi Obu Harus ngurusin para pekerja harus buruh. dilepas salah satu. Heeh. Tapi saya sampai saya berhenti 30 tahun itu satu-satunya yang boleh merangkap. Itu apa rahasianya? Itu kan yang lain nggak boleh, yang lain nggak boleh. Kiatnya apa itu? Disuruh mundur atau Iya, tadi saya mau mundur dari nanya kantor. kenapa Iya. hanya Obu yang Berarti boleh. kalau sekarang ASN merangkap ketua partai ya. Ya, Nah, karena- itu kenapa itu Obu bisa kayak ya, gitu? Karena saya dianggap mampu Mm-mm. berkomunikasi dengan pemerintah. Sebab ACIL itu yang lembaga American Center kan dicurigai pemerintah kadang-kadang kan, lembaga asing Amerika ngasut-ngasut buruh untuk berontak katanya Iya, iya, kan. iya, melakukan Ngapain perlawanan gitu? ya. Jadi mau ditutup kantor kan kadang-kadang oleh asasful kasusful ABRI segala macam itu. Pada waktu itu Iya, ya, Bu ya. pada waktu itu. Tapi saya tetap dengan karena Menteri Tenaga Kerja kan teman kita, Yakob Iya. Noawea, Bomer Pasaribu, itu teman baik. Iya. Ya udahlah, Memberikan saya bilang. keyakinan, Obu, Iya, bahwa kita kondusif kan, ya. Buruh kita ini perlu cerdas saya bilang. Jadi perlu dibantu, duit nggak ada mereka saya bilang. Iya. Iuran nggak cukup. Nah, jadi perlu dibantu ini. Kasih ilmu pendidikan Iya, tentang pengetahuan buruh. pendidikan. Jadi akhirnya boleh terus sampai 30 tahun saya kan. Itu satu. Kedua, itu kantor mestinya bayar pajak. Ekspatriatnya, orang-orang asingnya mesti bayar pajak. Mm-mm. Kantornya mesti bayar pajak. Tapi karena hubungan baik saya dengan Dirjen Pajak Mar'i Muhammad waktu itu, saya datang sama Menteri Keuangan. Oleh Menteri Keuangan di Frewes ke Dirjen Pajak Mar'i Muhammad, teman HMI. Ya udah, harusnya dibebaskan pajak. Nah itu mereka anggap seorang hebat gitu kan. Iya. Kok bisa bebas pajak, nggak bayar pajak. Dari Ini- situ mereka nggak berani cil-cil saya untuk supaya merangkap 2 jabatan itu nggak berani Oh, lagi nggak berani. mereka, ya. Artinya diberi keleluasan Iya, ya, Bu ya. keleluasaan. Makanya saya akhirnya tumpah ke parket saya duit acil itu. Makanya berapa tahun, 25 tahun saya jadi ketua umum. Kenapa? Ini jobnya nggak bisa dilawan ini. Nggak ada saingan. Iya, iya, iya. Ada dokter-dokter mencalonkan diri mundur sebelum pemilihan. Itu salah satu kisah. Jadi terus ya. Nah, akhirnya Artinya memang sebagai salah satu pejuang buruh ya, Obu ya. ya kebetulan juga memberi dana kepada buruh lewat tangan saya ya. Iya, kepada iya, menjembati ya, Bu ya. ya, salah sehingga
Makanya saya kalau ketemu Kongres Serikat Buruh manapun ini pasti capek salaman. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, sekarang usia Obu berapa nih? Biar teman-teman juga. 1 tahun usia saya. Delapan. Saya lahir tahun 1941. Iya. Jadi zaman Jepang saya sudah paham, sudah pernah merasakan gitu. Yang Iya. makan apa namanya? Makan apa itu yang Getuk. yang pahit kita itu apa namanya? Brotowali. Ya, hantawali. Iya, Brotowali, ya. Hantawali, kalau bahasa kita itu di kampung itu ada namanya itu apa itu namanya? Oh. Hantawali ya. juga. 1941 Yang bisa lahir di Oku Selatan, Iya. di Oku. Bisa muntah-muntah Oku kalau Timur. dimakan. Oku Timur, di Desa Martapura. Surabaya. Iya, Martapura. Desa Surabaya. Itu satu. Kedua, beras nggak boleh dipiliki. Kalau ketemu beras 1 kaleng aja bisa dibunuh Jepang kita. Ya. Karena jadi suatu hari kakek saya itu kita ini di Huma, tahu Huma? Rumah itu kebun di sawah. Kebun ya. Jadi setiap dia kadang-kadang dia pulang dari keliling Huma itu bawa ekor babi. Iya. Ini ada apa akas kakek ya? Akas ya kakek. Kenapa ini? Nggak tahu zaman itu, belakangan saya baru tahu rupanya itu syarat untuk ditunjukkan kepada orang Jepang, kepada tentara Jepang, Ya. bahwa kita memang peduli dengan nasib padi, tanaman padi, dengan hama tanaman. Iya. Babi itu kan hama tanaman padi. Iya. Jadi dengan menunjukkan itu bahwa kita memang membunuh babi untuk memelihara padi kita itu. Oh. Nah, jadi Jepang oke sama kita. Nah itu zaman itu. Iya. Saking ininya. Jadi nggak punya beras kita di rumah, walaupun kita sawah kita bagus kan, Iya, luas hasilnya, ya. tapi nggak punya Iya, beras. nggak punya Diambil beras. Jepang semua. Diambil Jepang. Akhirnya ngambil beras sama tetangga, ada famili di dari kampung itu dekat Adu Manis itu. Aduh, tuh kampung Ada angkon-angkonan kita, angkon-angkonan kalau kita. Iya. Ngambil beras sekaleng, 2 kaleng, dan itu naik perahu nggak boleh pakai satang itu, pakai bambu. Kena kecepat airnya didengar tentara Jepang di mana-mana. Oh, jadi pakai apa? Bisa Tembok. dibunuh. Jadi merambat aja, Oh. merambat di pinggir sungai. Pinggir sungai. Di tanaman-tanaman itu merambat. Itu zaman itu susahnya. Susah sekali ya, Bu ya. Susah sekali zaman Jepang. Iya. Sudah susah Belanda, masih jahanam lagi Jepang itu. Lebih parah. Lebih parah, Bu ya. Parah. Oh, Bu. Terus Bu bisa pulang ke Indonesia dan akhirnya menjadi salah satu juga bagian dari pendiri salah satu partai politik di Indonesia sekarang ini, Bu. Iya. Nah, itu gimana ceritanya, Bu? Kok ada ketertarikan malah Ya, justru dari buruh ya. bangun partai ini, Bu? Iya, saya dulu sebenarnya kalau saya mau masuk partai udah bisa, banyak yang mau ngambil saya, cuma kan nggak boleh tadi peraturan yang kantor saya, nggak boleh partai politik. Kalau serikat pekerja boleh saya merangkap, tapi kalau partai nggak boleh sama sekali. Iya. Ya, Akhirnya Bu. ya jadi memang teman-teman saya yang di Golkar jadi DPR, Bamar Pasaribu kan teman jadi DPR, jadi menteri malah ya. Iya. Ada lagi namanya Marzuki Ahmad, orang Kayu Agung itu ya, Iya. anggota DPR. Kalau Palembang tuh Marzuki Ali. Iya. Banyak loh teman-teman, ada siapa itu jadi wakil ketua DPR, teman-teman yang sama-sama di kantor saya juga dulu. Iya. Tapi mereka itu sistemnya kontrak, bukan pegawai tetap kayak saya. Iya. Nah, jadi karena mereka boleh di partai politik, nah saya nggak boleh. Akhirnya waktu itu kita kampanye selalu bahwa serikat buruh itu harus independen, nggak boleh bergabung dengan partai politik manapun ya dulu. Karena apa? Di bawah Golkar, kalau kita masuk Golkar habis kita serikat buruh. Iya. Jadi anteknya dia kan namanya yang iuran dia tarik sendiri apa, kita nggak ada kebebasan. Dulu ya, Bu ya. Jadi setelah reformasi kan ada kebebasan. Golkar tidak lagi kan, Tidak lagi terlalu tidak mengintervensi ya. nggak ada lagi ya. Akhirnya, ada kasus-kasus perburuhan ini kan, bukan hanya perburuhan, masalah-masalah lain banyak yang kayaknya pemerintah cuek aja, nggak ada Terus saja nanti ya sampai di bawah jembatan layang itu jalan ini nanti kita belok kanan masuk tol. Oke, Bu. Tapi masih jauh ini ya. Ya. Ya jadi banyak masalah-masalah perburuhan yang pemerintah cuek, nggak Lalu kemudian DPR juga sekarang ini DPR mana yang bantu masalah-masalah perburuhan dan masalah-masalah lain ya,
DPR kan cuma duduk diam aja. Saya minta maaf sama kawan-kawan yang di DPR. Iya, kemarin-kemarin itu, Bu ya. Iya, partainya juga sekarang nggak ada yang ya. Iya. Akhirnya timbul kesadaran. Nah, ini Serikat Buruh kan demo berjilid-jilid, kata Pak Kiai itu. Nggak ada hasilnya, nggak didengar oleh pemerintah. Nah, ini timbul kesadaran, kita ini untuk mengganti demo tiap hari ini kita harus secara politik. Harus berjuang secara politik. Iya. Ya. Kalau secara politik harus di parlemen. Berarti kan? Iya. Nah, kalau di parlemen itu siapa? Itu partai politik. Iya. Nah, jadi maka kita terpaksalah harus membuat partai politik. Ya, maka lalu saya mulai menginisiasi dengan teman-teman, termasuk dengan Mohtar Pak Pahan dulu untuk bikin partai politik. Ya. Tapi di waktu Mohtar Pak Pahan, sayangnya yang dukung cuma Serikat Buruh dia sendiri itu, lain-lain nggak ikut ya. Nggak banyak lah pokoknya. Jadi mati pelan diam-diam. Ya. Nah sekarang 2003 itu Bu ya. Iya. Nah sekarang ini yang berapa belasan yang mendukung Serikat Pekerja, lalu yang seperti tani yang mendukung, banyak ya Bu ya. Nelayan mendukung semua. Jadi pokoknya semarak, banyak yang mendukung semua kan. Nah, maka kita lagi, hidupkan lagi. Nah, cuma yang lama tetap dipakai seperti Sony apa itu kan. Iya. Mohtar Pak Pahan kalau masih hidup tentu masih dia pakai juga. Iya, benar-benar. Cuma sudah meninggal. Oke, artinya itu yang menginisiasi, itu punya. Itu yang menjadi alasan karena apa? Kita ingin berjuang kali ini secara politik. Oke. Lewat parlemen. Jadi yang demo-demo bisa aja dia tapi sebagai sayap gerakan dari partai di mana perlu, kalau diperlukan. Oke, siap teman-teman. Kalau nggak perlu ya nggak usah. Oke. Bikin orang susah di jalanan. Oke teman-teman, sekarang juga kita sambil menuju ke kediaman Presiden Partai Buruh. Nanti lengkapnya kita juga akan mengkonfirmasi dan ngobrol langsung sama Presiden Partai Buruh, Bung Said Iqbal. Terima kasih Obu ya, waktunya Obu kita ngobrol-ngobrol singkat luar biasa. Obu aja sekarang udah 81 tahun masih semangat kepada saat ini, apalagi kita yang masih muda. Masih muda. Alhamdulillah. Semangat Obu. Iya, hidup. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi di catatan jurnalis. Tergantung generasi muda. Kalian kalau bisa jadi DPR tolong yang amanah gitu aja. Siap. Ya, rezeki gak akan kemana. Amin.